ونستغفره ونعوذ بالله به ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Mazdama qaumin fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafaz malaika wa zarqahum biman indah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, sahabat-sahabat yang berbahagia. Kenapa dalam majelis itu ya selalu sahabat-sahabat yang berbahagia, hadirin yang berbahagia? Karena bagaimana tidak bahagia? Satu majelis kumpulan kayak kita gini, sederhana. Tapi ketika dibuka dengan hamdalah dan salawat, maka langsung majelis itu illa nazalat al-musakinah, diberikan sakinah. Wa hafazmul malaikah, didoakan oleh malaikat. Wa zanafiman indah, nama-nama mereka dibanggakan oleh majelis malaikat, oleh Allah Ta'ala di hadapan majelisnya para malaikat. Diberikan sakinah, diberikan ketenangan, diberikan ketentraman, diampunkan dosa, dijadikan asbab syafaat. Jadi orang yang duduk sejenak kayak gini, nanti kan isya bubar tuh. Jadi bubarnya seseorang dalam majelis itu, yang ikut dalam majelis walaupun sesaat, bubarnya dia menurunkan, menghapuskan dosa-dosa dia. Makanya dalam majelis itu hadirin yang berbahagia. Jadi kan biar kita tahu kenapa dalam majelis ceramah, dalam majelis taklim disebutnya berbahagia, karena begitu. Ya. Paham tuh? Tapi bahasa Arab ya. Ini ada pesantren ya. Jadi itu kenapa dalam majelis selalu dibilangnya itu hadirin yang berbahagia. Karena bagaimana tidak bahagia? Dosa-dosa kita habis luntur gara-gara sebab bukan ibadah, bukan zikir, bukan baca Quran yang susah-susah, bukan. Duduk, dan duduknya pun ada yang nunutan bisa jadi. Ada yang sambil santai, gak masalah. Tapi duduk dalam majelis, ampun semuanya dosa. Ini yang pertama. Yang berikutnya, sahabat sekalian, kita ini ada di bulan apa nih? Komariahnya? Sya'ban. Makanya tadi kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami dalam usia kami dalam bulan Rajab, dalam bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikan usia kami sampai bulan Ramadan. Ini Sya'ban itu dinamakan bulan titik-titik, satu kata ya, titik-titik. Bulannya titik-titik. Siapa yang tahu? Kalau yang tahu dari sensei yang kasih hadiah. Sya'ban itu bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajab syahrullah, bulannya Allah, dan Sya'ban syahrul Rasulillah, bulannya Rasulullah SAW. Nah, berkaitan dengan bulannya Rasulullah, saya mau cerita. Nah, dongeng saja ya. Yang ujung deket-deket nanti gak kedengaran. Ibaratnya dekat-dekat bagus. Dekat-dekat. Dekat-dekat. Jadi untuk menyatukan bata sama bata tuh pakai semen kan? Kalau menyatukan hati itu duduk merapat. Nah ini kuncinya. Ya. Nah ini mau cerita di belakang sambil ngopi tenanawan. Ya. Tapi nanti ditanya ceritanya. Harus hafal dan bisa menyampaikan kepada teman-teman yang lain. Jadi saya baru tahu bahwa Rasulullah itu, coba saya tanya dulu ya, siapa yang nabi yang bisa bercakap-cakap dengan hewan? Ya, benar. Ya. Tapi ternyata Rasulullah SAW itu bisa bercakap-cakap juga dengan hewan. Ada 3 jenis hewan. Yang saya cerita satu dulu. Satu ketika datang Yahudi. Jadi Yahudi datang, ya Muhammad. Kan kalau Yahudi bilangnya enggak, ya Rasulullah, enggak begitu. Ya Muhammad, dia gengsi mau bilang ya Rasulullah. Ya Muhammad,
Dia sambil bawa unta dia, terus ada 4 orang bawa orang muslim, dipegang tangannya. Jadi kata Rasulullah, ada apa ini? Ya Muhammad, teman kamu ini muslim, tapi dia mencuri unta saya. Rasul. Dan ini yang 4 orang ini saksi. Jadi di Islam tuh apalagi kalau 4 orang saksi berat. Mencuri lebih dari kurang lebih sekitar berapa dinar ya? Apa tuh disebutkan tuh ada di zaman Sayyidina Umar tuh pernah ditetapkan. Jadi mencuri lebih dari sekitar 20 dirham itu sudah kena potong tangan. Ini berbeda-beda ulama, tetapi di tafsir Ibnu Katsir diceritakan bagaimana batasan mencuri yang potong tangan itu. Ya. Nah itu, jadi Rasulullah bilang, betul ini saksinya, betul. Jadi yang orang muslim ini bilang, ya Rasulullah, saya tahu keputusan Anda yang terbaik ya Rasulullah. Tapi sebelum saya potong tangan ini ya Rasulullah, tolonglah tanyakan dulu sama unta ini. Siapa pemiliknya? Rasul kaget kan? Ini berani juga nih orang ini suruh tanya pada unta. Memang bisa bicara nih unta. Dan si orang Yahudi itu nyantai-nyantai aja. Emangnya unta bisa bicara? Tapi Rasulullah langsung bertanya kepada unta ini. Hai unta, makhluk Allah Ta'ala. Sebenarnya siapa pemilik kamu? Unta ini menjawab dengan tiba-tiba dan kaget semua yang hadir di situ. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini pemiliknya orang muslim ini. Sedangkan saksi-saksi yang 4 orang itu palsu semuanya. Subhanallah. Rasulullah SAW, Masya Allah katanya. Wahai hamba Allah, dia tanya ke sahabatnya, amalan apa kamu ini? Sehingga yang membuat unta mau bisa bicara. Maka kata orang muslim ini, ya Rasulullah, saya punya kebiasaan. Jadi sebelum tidur, semua apa yang di belakang kedengaran? Sebelum tidur, dia bersalawat kepada baginda Rasulullah. Berapa? 10 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita sama-sama ulang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi hadirin yang dimulakan Allah Ta'ala, bertepatan bulan-bulan Sya'ban. Ini sisa berapa hari bulan Sya'ban itu? Sebab kemarin itu waktu malam Selasa nisfu Sya'ban. Sekarang sudah malam Kamis. Besok kan Kamis ya? Berarti sekarang sudah hampir berapa? 19 Sya'ban mungkin ya? Atau 18? 18 malam 19. Ini ada beberapa hari, kurang lebih mungkin 10 hari lagi bulan Sya'ban. Resepnya pertama, majelis kita ini satu hal kita syukuri tadi, kehebatan duduk dalam majelis. Yang keduanya, jaga sholawat. Gak mampu banyak-banyak, minimum tadi seperti sahabat tadi. Sebelum tidur dia 10 kali. Karena 1 kali bersalawat Allah lipat gandakan 10 kali lagi, sama dengan bersalawat 100 kali. Jadi pelajaran pertama dalam majelis kita ini, saya memperingati diri saya pribadi, cobalah perbanyak sholawat. Kalau kita umat baginda Rasulullah, tanda kita cinta pada baginda itu, ya minimum itu sebenarnya 100 kali. Ya, di mana 100 kalinya itu? Sebenarnya waktu yang terbaik berzikir, fasabbihu bukratan wa asila. Bukratan bila waktu pagi, wa asila dan ba'da asar, ini waktu yang sangat terbaik untuk kita memperbanyak zikir pada Allah Ta'ala, termasuk sholawat. Ini cerita pertama. Yang berikutnya, di dalam bulan Sya'ban ini, Bapak ingin cerita, ya, bahwa ini Bapak saja ya, ini usia anak-anak Bapak nih. Paling tua di sini usia berapa nih? 30. Oh, iya.
Bapak anak yang tertua 30 tahun. Ya. Nah, yang berikutnya selain kita tadi sholawat, yang berikutnya Bapak ingin cerita gini. Anak-anak yang sekarang di LPK, ini LPK Jepang berapa orang? Yang bahasa Jepang? Oh semuanya Jepang. Koreanya mana Koreanya? Koreanya pulang. Jadi yang di LPK Jepang ini, ya, tahu nggak bahwa hadirnya kita di sini, anak-anak di sini, ini dengan doa, dengan dorongan finansial, dengan pengorbanan ayah dan ibunya, sehingga anak-anak itu di sini dengan pengorbanan ibu dan bapak kita, dengan tangisan mereka, ya. Kadang-kadang kita tidak apakah kita pernah tahu bahwa malam-malam itu mereka berdoa untuk kita, dan seorang ibu itu yang paling sering menangis untuk diri kita adalah seorang ibu daripada ayahnya, ya. Itu seorang ibu itu yang paling banyak menangis. Jadi anak-anak di sini, ya, punya tanggung jawab besar di LPK ini, insya Allah sukses, ya. Tetapi jangan lupa, ya, jangan lupa senantiasa berdoa kepada ibu dan bapak kita. Ya, Bapak akan tanya dan silakan jawab pada diri masing-masing. Siapa yang pernah lupa mendoakan ibu bapaknya setiap 5 waktu sholat? Jawab masing-masing, dalam hati masing-masing. Nah, ini resep dari Bapak, ya, bahwa di bulan Sya'ban ini, nanti kan menjelang Ramadan, wajib semuanya. Ini pegang HP, ini kalau malam bebas. Saat anak Bapak yang di pesantren, dikasih HP-nya hanya hari Minggu saja. Ini kan bebas tiap hari pegang HP. Jangan lupa itu. Menjelang 1 Ramadan, bahkan jauh hari sebelumnya, mau 5 hari kah, telepon Bapak, telepon Ibu. Ya, kalau masih ada. Kalau nggak ada walinya siapa? Neneknya, Akina. Telepon. Mohon maaf pada mereka. Dan doakan mereka, bukan saja sekedar telepon, halo Ma, halo Pak. Langsung doakan. Pak, Mas, semoga panjang umur, diberkahkan rezeki, dijadikan ahlul jannatul firdaus. Kita dari sejak kecil diajarkan doa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mari sama-sama kita ulang. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa kalau saya ceramah di hadapan para aki-aki pun, para nini-nini yang sudah manula-manula, saya selalu ingatkan. Karena begini, seseorang yang ketika orang tuanya masih hidup, kata orang tuanya, aduh nak, kamu ini soleh, betul. Senang orang tuanya, lihat anaknya soleh. Anak soleh bukan? Mudah-mudahan ya. Tapi ketika setelah ibu bapaknya wafat dan dia lupa berdoa kepada ibu bapaknya, maka ketika anak ini wafat tidak akan digolongkan sebagai orang anak yang soleh. Sebaliknya, bisa jadi ada seorang anak yang ketika hidup ibu bapaknya itu dia menyusahkan, banyak menyusahkan, bangor, ya, bahasa Sundanya berdegong, begitu, susah, menyusahkan, buat susah saja. Ibu bapaknya nangis bukan karena gembira, tapi nangis itu karena disusahkan oleh anaknya. Tetapi ketika nanti orang tuanya wafat, dia tidak pernah lupa berdoa kepada ibu dan bapaknya. Maka anak yang semacam ini, walaupun dipandang oleh orang tuanya saat dia hidup itu susah, menyusahkan, tapi nanti ketika dia wafat, anak ini akan digolongkan sebagaimana golongan anak-anak yang soleh. Maka Bapak akan ajarkan satu doa yang langsung semuanya hafal, karena nggak panjang. Allahumma ja'alna minas solihin. Allahumma ja'alna minas solihin. Ya Allah, kelompokkan kami ke dalam golongan orang-orang soleh. Allahumma ja'alna minas solihin.
Langsung hafal, ulang. Minas solihin. Gampang kan? Pendek saja, kita cari yang gampang-gampang aja doanya. Jangan yang susah-susah. Ulang. Allahumma ja'alna minas solihin. Ya Allah, jadikan kami. Sebab boleh juga Allahumma ja'alni, bisa jadikan aku, tapi kita doanya pakai dhamir nahnu sajalah. Allahumma ja'alna minas solihin. Allahumma ja'alna minas. Kita ulang. Allahumma ja'alna minas solihin. Ya Allah, kelompokkan kami ke dalam golongan orang soleh. Dan jangan merasa diri kita sudah soleh. Walaupun hari-hari kita sudah pakai kopiah, walaupun ceritanya sudah bisa ceramah, jangan merasa sudah soleh. Merasalah diri kita ini anak-anak yang belum berbakti pada orang tua. Hadirin yang Allah Ta'ala, seorang anak yang lupa berdoa untuk ibu bapaknya, maka siap-siap. Siap-siap apa? Siap-siap rezekinya susah. Jadi kalau satu ketika, berdirilah sedikit lagi. Satu ketika ini sudah kerja di Kyoto, ini sudah di mana? Tokyo, ini sudah di Nagoya. Satu ketika saya nih rezeki banyak, apa tuh 250.000 yen per bulan, kan cukup itu, lebih dari cukup ya. Tapi kenapa sekarang rezekinya seret nih? Saya ada gaji habis. Periksa. Jangan-jangan kita lupa berdoa kepada ibu dan bapak. Jadi mulai hari ini saya menasihatkan kepada diri pribadi, tidak boleh lupa dan jangan boleh lupa dan tidak ada kamus lupa mendoakan ibu dan bapak. Siap semuanya? Siap. Jadi kalau kita berdoa kepada ibu bapak, insya Allah Allah Ta'ala akan min haitsul ihtasib, Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka, dan rezeki itu akan memberkahkan. Dan bukan saja mendoakan ibu bapak, kalau punya uang kirim dong. Survei membuktikan yang merasa anak soleh atau merasa tidak anak soleh atau merasa pernah ngasih ke orang tua, sebenarnya hei para laki-laki terutama, sebab kalau ibu-ibu, kaum ibu punya duit nih, nanti kan dia nikah punya suami, duitnya tuh untuk sendiri. Tapi kalau suami laki-laki, maka duitnya itu milik siapa? Dia punya tanggung jawab untuk siapa? Untuk ibu bapaknya, untuk keluarganya, untuk anaknya. Makanya bukan saja kaum ibu yang doanya ijabah untuk anak, seorang ayah pun doanya ijabah untuk anak. Bukan ibu-ibu saja. Ayah pun ketika ibunya ngedoa, mau doakan, ke bapak mantu. Pak, tidak minta doa. Kalau ke ibunya, mau doa. Ke bapaknya, cek si bapaknya teh, centengin budak saya geus cari reka LPK teh 20 juta eta teh. Tapi teh minta doa, sombong sekali. Padahal ijabah doa adalah doa seorang ayah. Jadi sebelum Ramadan itu semuanya harus minta maaf sama ibu dan bapaknya. Kalau ibu bapaknya yang sudah meninggal, tidak ada waktu kecuali kita tuh selalu mendoakan Allah maghfir lahu warhamhu, Allah atau misalnya pakai domirnya jamaah saja. Allah maghfir lahum, berarti semuanya kita sebutkan ibu bapak kita, kakek kita. Itu menyebutkan kakek kita pun itu salah satu kemurahan rezeki loh. Jadi salah satu kalau kita ingat nama kakek kita, ada nggak di sini yang lupa nama kakeknya? Jawab masing-masing dalam hati masing-masing. Kalau sudah lupa, kelewatan. Inilah mungkin ya salah satu rezeki yang kurang kita terima, kurang full. Sebenarnya rezeki seorang sudah ditetapkan Allah Ta'ala, tapi ketika rezekinya itu kurang, sebenarnya mungkin dia kurang silaturahim sama orang-orang yang mencintai dia, kakeknya dia, ibu bapaknya dia. Ini satu trik dari rezeki.
Jadi tidak boleh lupa mendoakan ibu dan bapak kita. Apakah kita pandang baik atau tidak ibu bapak? Ada bapak saya mah gitu, ada ibu saya mah gitu. Jangan. Tetap akhlak kita harus mendoakan kepada mereka dengan doa yang terbaik. Apa doa yang terbaik? Allahumma firli wali walidayya, itu doa yang terbaik. Dan kita mendoakan mereka dengan Jannatul Firdaus. Ya, ini yang tidak boleh lupa. Jadi persiapan Ramadan, persiapan kita ini kalau bisa kita tafakur. Ya Allah, sejauh ini belum saya berbakti kepada ibu dan bapak kita. Nanti ini semuanya paling rendah usianya berapa nih? 20 mungkin ya? Oh 18. 18, katakanlah 19 ke Jepang. 6 kali kontrak 6 tahun, usia sudah 27. 27 sudah banyak tabungan tuh kan? 27 tuh sudah orientasinya nikah. Benar nggak? Atau 25 tuh sudah orientasi nikah. Maka pulang ke Indonesia ada duit untuk nikah. Iya kan? Berangkat lagi mungkin ke Jepang. Jadi paling, laki-laki, paling kita tuh ngasih ke orang tua tuh sisa-sisa gaji. Sisa-sisa gaji. Kita kalau sudah berumah tangga, saya lah, pengalaman saya begitu ya, pasti itu, yang terbesar itu pasti istri dan anak kita. Kalau orang tua, Bu, yalah sekedar. Sebenarnya saya pribadi malu. Memberikan itu bukannya untuk mencukupi, hanya sekedarnya saja. Maka hadirin yang Allah Ta'ala, ini karena banyaknya laki-laki ya, nggak tahu perempuannya sedikit ya. Karena banyaknya laki-laki yang di sini yang hadir, sayangi ibu bapak kalian, karena itu sumber rezeki kalian, sumber doa diijabah. Kalau mereka suka sampai nangis-nangis dalam tahajudnya, sudahkah kita pun berdoa untuk mereka sampai nangis-nangis? Kira-kira coba hitung masing-masing. Berapa kali kita berdoa untuk mereka sampai nangis-nangis? Pernah nggak? Atau jangan-jangan kita nggak pernah bernikmat-nikmat menangis berdoa untuk Allah, kepada Allah Ta'ala untuk ibu bapak kita. Jadi tarbiyah dalam acara ini jangan lupa berdoa untuk ibu dan bapak kita. Oke, ini sudah 7.10. Kita isya berapa? 7.27. Ada 10 menit lagi. Ke 7.20. Ke 7.20. Yang ketiga mungkin ya, Bapak mau cerita hal ini. Bapak mau cerita, tapi mungkin sudah pernah diceritakan. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini kisah bagaimana seseorang yang dalam hidupnya itu, kan gini ya, kita tuh kan harus mengamalkan rukun Islam tuh 5. Ya kan? Sholat, syahadat, sholat, saum, zakat, dan haji. Man istata'a, kalau mampu. Nah, adik-adik sekalian, atau anak-anak adik-adik, berarti yang kita wajib melakukan, berarti itu wajib paham betul. Nanti nih, ke Jepang tuh kalau nggak salah, flightnya 5 jam ya? 8 jam? Ih, lama juga ya? Oh, kalau transit, kalau direct paling 5 jam ya? 7. Kalau 7 tuh bisa jadi kita tuh pas berangkatnya asar, gimana sholat maghrib isya, gitu kan? Atau pas berangkatnya tengah malam, gimana subuh. Jadi karena kita harus sholat dan wajib sholat, maka kita mesti tahu hukum jamak qashar itu mesti tahu. Satu ilmu saja ya, setelah Bapak pelajari banyak buku fikih, kesimpulannya, kalau kita sedang musafir, agar pahala kita tuh double, ya, laksanakan sholat itu, walaupun kita naik pesawat, naik bis, naik mobil pribadi, gampang, enak, ada rest area, tapi lakukan sholat musafir itu dengan jamaah dan qashar. Kalau kita ngambil rukhsah, maka double pahalanya. Apalagi di bulan suci Ramadan, sudah mah dikali 70 kali, sudah jadi musafir, sudah gitu kita
jamak sholatnya, double itu pahalanya. Jadi jangan sampai kita mungkin perasaan kita, saya mau lebih beriman daripada yang lain. Saya mau sholat zuhurnya full aja, walaupun kan mobil ada rest area. Kenapa ngambil memudah-mudahkan agama? Kelihatannya benar nih, kelihatannya benar, padahal salah itu. Karena Allah keringanan yang Allah berikan. Jadi kita ambil jamak kosong. Itu dua-dua. Kalau zuhur asar berarti dua-dua. Dan baiknya kalau jamak itu, baiknya ya, jangan jadikan takhir jamaknya. Kita mau ke Jakarta nanti urus visa kah apakah ke Jakarta, jangan jadikan takhir. Usahakan kita tuh jamak kosornya itu takdim. Khawatir tidak bisa terhindari, ya bagaimana lagi? Anak-anak, siapa yang tahu, ternyata dosa meninggalkan sholat itu sedikit. Saya kira banyak ya. Dosa meninggalkan sholat wajib itu sedikit, cuman 1. Berapa ibu-ibu? Oh ada deh. Kan nanti calon ibu ya. Nanti cerita ke anaknya nanti. Nah, dosa meninggalkan sholat itu cuman 1. 1 apa? 1 hukum. 1 hukum tuh berapa banyak tuh hukum tuh. Jadi hukum itu kalau dikonversi begitu ya, 1 hukum tuh 60 tahun. Di dalam surat Al-Kahfi, 1 hari akhirat adalah alfa sanati mimma ta'udun, 1000 tahun dunia. Coba yang punya kalkulator, gak akan bisa kehitung deh. Sama dengan kita tuh siap akal kita dan fisik kita disiksa Allah Ta'ala 1 hukum, alias 60 tahun waktu akhirat dikali 360 hari dikali 1000. Sanggup? Jadi kalau misalnya macam itu, kita mesti nangis kalau kita lihat teman kita nggak leha-leha, nggak sholat isya, leha-leha nggak sholat subuh. Jangan, bangun. Dengan kasih sayang ya, jangan kita merasa lebih alim, lebih soleh. Bangun kamu sholat, jangan. Kita dengan kasih sayang, sholat. Saya ada teman, selalu tuh habis sholat wajib tuh. Saya tanya, sholat apa? Kan bada asar tuh nggak ada sholat. Bada asar haram sholat ya. Bada asar nggak ada sholat sunat ya. Dan bada subuh nggak ada sholat sunat. Tapi ada pengecualian bagi mereka yang memandang bahwa mereka mengambil mazhab di Imam Syafi'i, ada pendapat qadha, dia ganti qadha. Jadi saya pikir Masya Allah, dia usaha untuk mengganti sholatnya. Nantilah bab itu ya, bab itu nanti. Sebab ada pendapat yang qadha itu ada dan qadha itu tidak ada. Tapi yang saya lihat tuh mujahadah dia, pengorbanan dia, karena dia sadar di usia 40 tahun. Misalnya seperti itu. Dan dia tidak sholat dari usia balik, sudah tidak sholat. Sedangkan dia tahu kalau tidak satu kali saja tidak sholat, 1 hukum, 60 tahun waktu akhirat, kali 1000 tahun dunia, kali 335. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, belajar Jepang, bahasa belajar juga. Target N3 boleh juga, tapi masa gara-gara target N3, N5, N berapa kita meninggalkan sholat? Itu kalau boleh nangis, nangislah sekarang dengan nangisan darah. Kalau boleh nangis, tangislah hari ini dengan tangisan darah. Dan orang tua kita pasti akan menangis melihat anak-anak yang meninggalkan sholat. Dan ini bukan perkara sederhana. Saya kalau pas Ramadan, di sini Ramadan libur ya? Masuk Ramadan. Ramadan pas malam itikaf, saya biasa adakan doa sama anak-anak tuh, sama jemaah yang tua-tua yang muda-muda. Dan kita pakai bahasa Indonesia saja doanya. Bahasa Arab dulu awal, udah gitu pakai bahasa Indonesia. Dan itu kita berdoa pada Allah dan mengutarakan, ya Allah, kami sholat banyak lalai, ya Allah. Wah, Masya Allah. Di situ kita mengutarakan pada Allah Ta'ala, yang sudah sholat pun banyak sholat tidak khusyuk. PR kita masih banyak.
Jadi tugas kita agar ringan, gimana sih biar sholat itu merasa ringan? Maka dakwahkan sholat ke teman peduli. Jangan takut dibilang so alim, jangan takut dibilang ustadz nih ya. Jangan takut dibilang begitu. Yang penting kita peduli karena kita mau memberikan orang lain itu feedback. Jadi kalau kita melempar bola akan balik kepada kita. Kalau kita ngajak orang lain sholat itu artinya kita ngajak diri kita sholat. Maka hadirin yang dirahmati Allah, insya Allah kita siap menjadi dai-dainya Allah, menyampaikan tentang pentingnya sholat kepada saudara-saudara kita dengan kasih sayang. Ya. Habis itu doa 5 waktu sholat tidak boleh lupa dan tidak ada kamus lupa. Kita saja dites sama sensei tiba-tiba 5 kata gak hafal, push up. Ini masya Allah, gitu ya. Alhamdulillah sensei sini baik-baik ya. Kira-kiranya kalau di Jepang atau di manalah kita kerja di mana, di orang kafir, ada kemungkinan tuh susah sholat. Di sini sholat disuruh, masya Allah. Jadi ini, attitude ini kita jadikan program sampai Jepang, jangan sekedar cari yuan. Kalau sekedar cari yuan, saya ada cerita. Kebetulan Jepang nih ya, contohnya kebetulan Jepang tuh. Jadi seorang yang pergi ke Jepang, tapi kebetulan gitu, gajinya tuh habis untuk biaya berobat. Berobat dari mulai istrinya, dari mulai suami, dari mulai istrinya, terus anaknya, ibunya, di kampung, saudara-saudara. Gak ada tabungan itu. Sampai dia pulang dari Jepang itu, kalau gak salah 3 kali kontrak dia. Pulang dari Jepang itu, dia, aduh ya Allah, saya ini kok tabungan gak ada, ini gak ada. Sehingga akhirnya apa? Dia kerja di pesantren itu ya, di Bayan Ustadz Uzairon itu ya. Dia kerja di pesantren, hanya cumanya gaji di tahun 90, tahun 90 lama ini kejadiannya tuh ya. Dia hanya digaji 600.000. Tapi 600.000 itu dia dapat makanan dari pesantren. Jadi kalau pulang ke rumah dia bawa nasi, bawa sayur untuk istrinya tuh, untuk anak-anaknya makannya beres dari pesantren. Jadi si uang yang 600 itu bisa ketabung sebulan tuh 500.000. Ketika dia kerja di Jepang yang gajinya 17, tapi dia pulang ke rumah ke Indonesia balik nggak ada apa-apa karena habis uangnya untuk kesehatan. Ketika dia kerja di pesantren sehat. Hadirin yang Allah Ta'ala, salah satu mental kita juga jangan yakin dengan nilai gaji. Memang gaji perlu pengen gede nih, tapi betul-betul ya kita harus yakin dengan Allah Ta'ala. Ya makanya ketika kita mendapatkan uang tuh, ya Allah berkahkan uang itu. Semua di sini adalah niat dengan niat doa yang saya ajarkan sekarang. Ayo kita berdoa. Allahumma ja'alna minas solihin. Allahumma ja'alna. Allahumma rzuqna. Ziyaratan ila Makkah Mukarramah wal Madinati Munawwarah. Yusran la usran ala sihati wal afiyati wan najahi was salamati bi rahmatika ya Allah. Jadi tujuan kita, paradigma cari duitnya dirubah. Kita ke Jepang, kita kerja untuk kita mendapat asbab dari Allah Ta'ala untuk segera umroh dan haji. Maka kalau kita niatnya dirubah, duitnya dapat, umroh dapat, hajinya dapat. Tapi kalau kita cuma berangkat dari, aduh ini saya harus nabung nih, minimum sebulan 10 juta, nabung, tapi nggak ada tujuan, hanya untuk kawin doang. Hanya untuk nikah aja gitu ya. Sudah nikah udah gak punya duit nanti. Maka kita targetnya untuk haji dan umroh. Salah satu doa yang saya amalkan dari beberapa tahun sebelum saya haji, saya doanya itu, Allahumma ja'alna Allahumma rzuqna li ziyaratil haji la umrah ila Makkah Mukarramah wal Madinati Munawwarah wa maqami nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusran, dengan kemudahan, la usran, jangan susah, ala sihati, dengan kesehatan, wal afiati wan najahi, dan dengan najah, kemenangan. Ini kalau kita doakan, insya Allah semua dimudahkan takdir
untuk umroh dan haji. Maka ke Jepang itu satu sebab saja, sebabnya mesti ke Jepang dulu, gitu ya. Di sana pun niatnya apa? Niatnya jadi dai, ajak teman-teman taat pada Allah Taala, ajak teman-teman sholat semuanya. Siap semuanya? Ini sudah 22, tinggal 5 menit. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Cukup ya? Kita kan mau ada acara kumpul sedikit. Boleh sampai bertanya. Jadi saya pikir saya cukupkan ya. Saya istighfar pada Allah Ta'ala dan mohon maaf pada adik-adik sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur masuk Ramadan dengan semangat masuk Ramadannya, dengan semangat qiraah, semangat sholat berjamaah. Dan kita tutup majelis ini dengan doa kifarah, maka insya Allah gugur dosa-dosa kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ada tanya jawab sekarang boleh nih, acara bebas setelah ditutup. Dan kita ini menunggu Isya. Sesiapa orang tuh sebelum Isya, sebelum waktu sholat sudah duduk begini, maka ini kita duduknya itu dinilai sholat. Duduknya itu dinilai sholat. Apalagi Ramadan, Masya Allah. Ya. Ada pertanyaan? Insya Allah, mohon maaf ya. Saya hanya belajar menyampaikan saja. Siapa muazin berikutnya? Muazin dan imam, mana yang lebih besar pahalanya? Muazin lebih besar pahalanya. Muazin itu memborong semua pahala. Ini hebatnya muazin. Dari mana nih? Dari jauh-jauh? Saya dari Ciwidey.